Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in umur dunya waddin. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan sehingga bisa bertemu secara virtual ya dan mendengarkan ya, materi yang ketiga ya, tentang teknik analisis produksi dalam studi kelayakan bisnis ya. Sasaran kami tertuju kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah studi kelayakan bisnis di IST Pertiba Pangkal Pinang pada kesempatan kali ini. Tak lupa pula junjungan Nabi besar Muhammad SAW dalam penyampaian kuliah ini ya, sehingga kita merasakan aman, tentram ya, walaupun kita menerapkan pembelajaran jarak jauh ya dalam kuliah studi kelayakan bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teknik analisis produksi ya dalam studi kelayakan bisnis. Teknik analisis produksi ini perlu diketahui bahwa salah satu aspek yang perlu diteliti ya. Jadi selain daripada teknik analisis pasar juga ada kesiapan daripada analisis produksi ya untuk membuat laporan studi kelayakan bisnis. Kemudian tujuan dari teknik analisis produksi ini adalah untuk meyakini apakah secara teknis dan pilihan teknologi ya, rencana bisnis yang dibuat ya, dapat dilaksanakan secara layak atau tidak, baik pada saat pembangunan proyek maupun operasional secara rutin. Kemudian aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam aspek produksi ini ya, menurut Kasimir dan Ja'far bahwa adalah masalah lokasi usaha. Kemudian luas produksi, kemudian tata letak atau layout, kemudian pemilihan jenis teknologi dan peralatan pabrik, kemudian safety stock. Ini yang perlu diteliti. Lokasi usaha. Jadi dalam menentukan lokasi usaha ini, ya, di mana suatu produk usaha, bisnis yang direncanakan untuk didirikan, mempertimbangkan mana faktor lahan pabrik dan atau kantor. Di dalam menentukan lokasi usaha ini ada dua variabel yang perlu dipertimbangkan. Variabel utama atau variabel primer dan variabel sekunder. Variabel utamanya adalah ketersediaan bahan mentah. Jadi memilih lokasi usaha itu memilih dekat dengan bahan mentah. Penjelasannya adalah bagaimana jumlah kebutuhan bahan mentah, kemudian kelayakan harga bahan mentah, ya, kemudian kontinuitasnya. Jadi keberlangsungan daripada bahan mentah ini dalam jangka waktu yang panjang itu yang diharapkan. Kemudian kualitas biaya yang diperlukan, biaya angkut dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan letak pasar yang dituju atau pemasaran. Jadi konsumen potensial, daya beli konsumen, dan pesaing dan sebagainya. Kemudian faktor utama yang lainnya dalam memilih fasilitas adalah dekat dengan tenaga listrik atau persediaan tenaga listrik dan air. Kemudian supply atau ketersediaan tenaga kerja. Jadi menjadi untuk menentukan lokasi usaha. Kemudian berikutnya, maaf. Kemudian berikutnya ya, memilih lokasi usaha dekat dengan fasilitas daripada transportasi. Daripada fasilitas transportasi. Kemudian variabel pendukung atau variabel di dalam hal-hal yang mendukung daripada variabel utama atau disebut dengan variabel sekunder. Yang menentukan penentuan lokasi usaha itu adalah hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian juga iklim dan keadaan tanah. Hukum dan peraturan yang berlaku di suatu daerah itu kan beda. Bagaimana membuka usaha perizinan, ya. Ini perlu
Kemudian iklim dan keadaan tanahnya bagaimana, apalagi untuk usaha-usaha perkebunan ya, apa namanya, di bidang pertanian ataupun usaha yang lainnya. Dan bagaimana sikap dari masyarakat setempat kalau kita membuka usaha ini, mendukung apa tidak mereka dengan keberadaan perusahaan kita. Kemudian rencana masa depan perusahaan dalam kaitannya dengan perluasan perusahaan. Jadi memang variabel pendukung ini adalah lahan perusahaannya harus luas dulu. Kalau cuma hanya nanggung-nanggung kan nggak bisa untuk masa depan. Kemudian terdapat fasilitas penunjang lain seperti pusat perbelanjaan dan perumahan. Jadi di dalam keputusan ya untuk memilih lokasi usaha dipengaruhi oleh variabel utama dan variabel pendukung. Ya. Berikutnya 3 metode ya dalam penentuan lokasi usaha. Yang pertama adalah metode penilaian value. Ini penilaian hasil value pasar ya, nilai pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja dan pertimbangan lainnya. Nilai-nilai ini kita pilihnya nilai pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja atau pertimbangan yang utama. Jadi modalnya kita membobotkan daripada sudut pasar ya, perspektif bahan baku, transportasi dan tenaga kerja. Mana yang kira-kira hasil value-nya pokoknya paling memungkinkan dan menguntungkan ya, bagi perusahaan di dalam memilih lokasi usaha. Kemudian metode perbandingan biaya, biaya bahan bakar, listrik, biaya operasi, dan lainnya. Jadi metode perbandingan biaya ini biaya yang terendah, ya. Misalnya biaya bahan bakar terendah daerah mana, listrik daerah mana, biaya operasinya daerah mana. Kemudian metode analisis ekonomi ini adalah biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya listrik, pajak, perumahan, sikap masyarakat dan sebagainya. Jadi analisis ekonomi pun perlu dianalisis di dalam perhitungan lokasi usaha. Ya. Kemudian luas produksi ini adalah seberapa banyak produk yang diproduksi, jumlah produksi yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Jadi luas produksi ini harus sesuai dengan permintaan pasar ya, atau first in first out, ataupun produksi sesuai dengan apa namanya pangsa pasarnya, kebutuhan pasar. Luas produksi yang paling ekonomis itu ditentukan oleh batasan permintaan seperti yang saya sebutkan tadi adalah banyaknya permintaan pasar. Kemudian juga tersedianya kapasitas mesin dan teknis juga. Kemudian juga jumlah kemampuan tenaga kerja pengolah proses produksinya berapa banyak. Kemudian kemampuan pendanaan, ya, keuangan, dan manajemennya. Kemudian kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa yang akan datang. Nah inilah yang menentukan luas produksi dalam skala ekonomis. Kemudian layout produksi, ini adalah keseluruhan proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau kemudian kriteria yang dapat digunakan untuk evaluasi layout pabrik, ini adanya konsistensi dengan sistem dan teknologi produksi, kemudian adanya arus produksi, barang yang dijual, ya, dari proses yang paling lancar sampai dengan proses lain. Ya. Kemudian penggunaan ruang yang optimal. Jadi memang kalau kita buat layout pabrik, ya memang harus semua ruangannya harus dimanfaatkan. Jangan sampai nanti buat ruangan yang bangun kantor yang besar ya tahu-tahu kurang dimanfaatkan. Jadi optimalisasi penggunaannya juga harus tepat. Kemudian kemungkinan terbuka terhadap perubahan penyesuaian perkembangan dan perluasan. Kemudian dapat menekan sekecil mungkin biaya operasional perusahaan. Nah ini yang perlu diperhatikan terkait dengan biaya-biaya yang perlu ditekan ya untuk memaksimalkan daripada apa namanya tingkat keuntungan dan juga di dalam membuat layout pabrik. Kemudian jenis teknologi dan peralatan pabrik, ya, seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi kriterianya apa? Kriterianya adalah ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan. Kemudian keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut. Berarti kalau misalnya mesin produksi ya kita sudah beli ya sesuai dengan yang diinginkan, berarti harus target penggunaannya harus berhasil ya sesuai dengan output ya yang dihasilkan. Kemudian juga kemampuan tenaga kerja pengguna teknologinya ya.
Kemudian juga adalah perkembangan teknologi lanjutan. Ini bagaimana teknologi lanjutan daripada mesin produksi yang digunakan sekarang. Artinya dalam jangka panjang, satu sisi memang masa usia ekonomis mesin itu habis ya, tapi sisi yang lain memang harus adanya ekspansi ya untuk peningkatan kualitas ya kapasitas daripada mesin teknologi yang digunakan. Ini biaya investasi dan biaya pemeliharaannya, karena memang terkait dengan teknologi itu terkait dengan mesin ya perlu sekali ya, biaya pemeliharaan yang besar ya. Kalau mau beli pun itu biaya investasinya besar, kalau beli baru investasinya besar. Ini safety stock, ini persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan ya di dalam safety stock ini. Kemudian safety stock sangat diperlukan ya, gunanya adalah untuk mengantisipasi membludaknya permintaan. Jadi safety stock ini penting ya. Kemudian akibat permintaan yang tak terduga ya ataupun permintaan yang langsung banyak begitu membludak. Kemudian faktor penentu besarnya safety stock itu adalah penggunaan bahan baku rata-rata. Jadi kira-kira berapa rata-rata penggunaan bahan baku. Faktor waktu juga menentukan ya. Waktu ini kalau untuk bahan-bahan baku tertentu yang cepat busuk ya itu harus segera ya. Artinya harus first in first out ya dan sebagainya. Biaya yang digunakan ya juga biaya yang digunakan untuk safety stock ya terkait dengan stok gudangnya. Jadi dalam studi karyakan bisnis aspek produksi, menurut Profesor Hussein Umar, bahwa yang perlu dikaji juga adalah pemilihan strategi produk. Kemudian juga ya pemilihan dan perencanaan produk ya, rencana kualitasnya, pemilihan jenis teknologi, rencana kapasitas produksi, perencanaan letak pabrik, perencanaan layout, perencanaan jumlah produksi, manajemen persediaan, pengawasan kualitas. Baik, inilah materi tentang teknik analisis produksi. Jadi ketika misalnya dari kajian aspek produksi ini, lokasi, kemudian juga luas produksi, tata letak, jenis teknologi, semuanya layak dari aspek ini, maka dapat disimpulkan bahwa suatu proyek ataupun perusahaan itu ya dari aspek produksi kesimpulannya adalah layak untuk digunakan. Baik, masa-masa yang kami kami banggakan dalam kesempatan ini. Silakan nantinya yang mau bertanya ya, komen. Jangan lupa like and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan juga jangan lupa silakan bagi yang mau bertanya juga silakan ya dalam kesempatan kali ini ya. Silakan untuk bertanya.